Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Vanessa Bella dari kelas Indralaya dengan NIM 06021182429011. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis yang telah saya lakukan mengenai buku yang berjudul Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia. Nah, simak video selanjutnya. Buku Cerdas Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia hingga SMA SMK kelas 11 merupakan buku kurikulum 13 revisi kurikulum Merdeka, ditulis oleh Henny Marwati pada tahun 2021 pada terbitan pertama. Nah, jumlah halaman buku ini terdiri dari 212 halaman. Tadi sudah saya jelaskan mengenai identitas buku yang sudah saya analisis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori yang saya gunakan untuk menganalisis buku tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori penilaian buku teks menurut Green and Petty. Teori ini terpilih karena menawarkan standar evaluasi buku teks yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek pedagogis, psikologis, dan kebermanfaatannya dalam proses pembelajaran. Teori ini menekankan bahwa kualitas buku teks tidak hanya bergantung pada isi materi, tapi juga sejauh mana buku tersebut mampu memfasilitasi proses belajar yang bermakna bagi peserta didik. Saya mengambil kutipan dari Tarigan 2009. Ia menyatakan bahwa penilaian buku teks hendaknya memperhatikan aspek penyajian, keterbacaan, relevansi, serta fungsi edukasi dalam menunjukkan kegiatan belajar mengajar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa buku teks harus dianalisis secara menyeluruh, bukan hanya dari isi materi, tapi juga secara elemen penyampaian dan manfaatannya bagi pembelajaran. Nah, pendapat lain disampaikan oleh Muslis pada tahun 2010 yang menyatakan bahwa buku teks yang baik adalah buku yang memenuhi fungsi sebagai sumber belajar, media pembelajaran, dan alat untuk membentuk kompetensi peserta didik secara utuh. Nah, pernyataan ini memperkuat relevansi penggunaan teori Green and Petty karena teori tersebut mencakup dimensi fungsi buku teks secara menyeluruh, baik dalam aspek pengetahuan maupun pengembangan karakter siswa. Nah, dalam konteks penelitian ini, teori Green and Petty digunakan melalui 5 indikator utama, yaitu yang pertama, itu ada buku teks harus dapat menstimulasi atau merangsang aktivitas belajar siswa. Yang kedua, buku teks harus menghindari konsep yang samar dan tidak jelas. Terus yang ketiga, buku teks harus memiliki sudut pandang, yaitu point of point yang jelas atau point of view yang jelas. Terus yang keempat, yaitu buku teks harus mampu memberikan penekanan pada nilai moral siswa dan orang dewasa. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu buku teks harus menghargai perbedaan karakteristik siswa tersebut. Nah, berdasarkan 5 indikator tersebut, teori Green and Petty memberikan kerangka penilaian jelas, terstruktur, dan relevan menentukan kualitas buku teks dengan demikian. Nah, dengan demikian, penggunaan teori ini memungkinkan analisis dilakukan secara objektif dan komprehensif dalam menilai kelayakan buku teks sebagai sumber belajar. Baik, selanjutnya saya akan membacakan aspek-aspek mengenai hasil analisis saya tadi. Analisis buku ini dilakukan berdasarkan sebagian indikator dalam teori evaluasi buku ajar menurut Green and Petty. Secara keseluruhan, teori Green and Petty mencakup beberapa karakter evaluasi yang digunakan untuk menilai kualitas sebuah buku teks secara menyeluruh, baik dari segi penyajian materi, metode pelajaran, maupun keterpaduannya dengan tujuan pendidikan. Namun, dalam penelitian ini hanya digunakan 5 indikator utama yang dianggap paling relevan dengan konteks pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMA SMK kelas 11. Nah, penilaian 5 indikator ini dilakukan agar analisis lebih berfokus pada aspek pedagogis yang berpengaruh langsung terhadap proses pembelajaran siswa. 5 indikator ini mencerminkan kualitas inti suatu buku teks, terutama dalam hal penyajian, fungsi pendidikan, dan peran buku sebagai fasilitator pembelajaran aktif.
Pendekatan evaluasi berbasis indikator Green and Petty sejalan dengan pandangan Sukmadinata 2009 yang menyatakan bahwa evaluasi buku ajar harus memperhatikan sesuai antara tujuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, serta kualitas penyajian materi agar pembelajaran berjalan efektif, bermanfaat, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik. Dengan penggunaan 5 indikator ini, analisis tidak sekedar menilai kelengkapan materi, tapi juga menelusuri bagaimana buku mampu berfungsi sebagai sarana pembelajaran yang komunikatif, inspiratif, dan inklusif, dan sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka maupun kurikulum 13. Pendekatan evaluasi ini sekaligus memastikan bahwa buku berperan bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga sebagai alat pedagogis yang membangun pemahaman konseptual, kecakapan berpikir kritis, serta pengembangan sikap dan karakter siswa. Nah, 5 indikator analisis atau aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek stimulasi aktivitas belajar, di mana aspek ini menilai sejauh mana buku dapat mendorong keterlibatan siswa dalam proses belajar. Indikatornya mencakup berapa latihan soal, tugas individu, kelompok, kegiatan proyek, refleksi, serta kegiatan diskusi yang memungkinkan siswa belajar secara aktif dan tidak hanya menerima informasi secara pasif. Yang kedua yaitu aspek kejelasan konsep dan bahasa. Aspek ini bertujuan mengevaluasi penggunaan bahasa, struktur kalimat, istilah, serta sistematis penyajian materi. Buku dianggap baik apabila mampu menyampaikan konsep secara jelas, berorganisasi, mampu dipahami, serta sesuai dengan kemampuan linguistik peserta didik. Yang ketiga yaitu aspek sudut pandang atau point of view. Aspek ini menganalisis arah pemikiran atau pendekatan pembelajar yang digunakan dalam buku penilaian, mencakup konsistensi alat penjelasan, keberpihakan, tahap metode pembelajaran tertentu, serta relevansi materi dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu aspek penanaman nilai moral dan karakter. Aspek ini menilai apakah buku memuat nilai karakter seperti tujuan, kerja sama, sopan santun, literasi, budaya, dan empati. Buku teks ideal tidak hanya memberikan pengetahuan kognitif, tapi juga membangun karakter dan etika peserta didik melalui contoh teks, bacaan, dan aktivitas pembelajaran. Yang kelima yaitu aspek penghargaan terhadap perbedaan peserta didik. Nah, analisis ini dalam aspek ini mengkaji apakah buku mengetahui keberagaman gaya belajar, tingkat kemampuan, minat, serta latihan budaya peserta didik. Buku ini baik menyediakan fleksibilitas pembelajaran dan memberi ruang bagi siswa untuk belajar sesuai kebutuhan dan kecepatan masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan membahas instrumen analisis. Instrumen penelitian merupakan seperangkat alat yang dirancang secara sistematis untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan variabel yang teliti. Menurut Ari Kunto 2010, instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar kegiatan penelitian menjadi lebih mudah dan hasil lebih cermat, lengkap, dan serta sistematis. Keberadaan instrumen saat menentukan kualitas data yang diperoleh, karena data yang baik hanya dapat dihasilkan melalui instrumen yang sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen penelitian dapat berupa angket, wawancara, observasi, tes, maupun dokumentasi. Sukmadinata 2013 menjelaskan bahwa pemilihan jenis instrumen harus disesuaikan dengan karakteristik, objek, dan pendekatan penelitian yang digunakan, agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan instrumen tertutup dan terbuka berupa angket untuk memperoleh data kualitatif dan kualitatif sekaligus. Angket tertutup disusun berdasarkan skala Guttman yang menurut
Ridwan 2015 merupakan skala pengukuran dengan alternatif jawaban tegas seperti iya atau tidak, atau sesuai tidak sesuai, sehingga menghasilkan data yang bersifat pasti dan konsisten. Skala ini memungkinkan penelitian mengidentifikasi keterpaduan suatu kriteria secara jelas tanpa adanya ambiguitas jawaban. Sementara itu, angket terbuka memberikan kesempatan kepada responden untuk menjelaskan alasan atau pandangan mereka secara lebih rinci terhadap aspek yang dinilai. Dalam penilaian buku teks, penggunaan skala Goodman membantu peneliti menilai sejauh mana buku memenuhi standar atau kriteria yang telah ditetapkan, seperti indikator yang dituangkan dalam bentuk pernyataan yang harus dijawab secara tegas dan responden. Jawaban positif menunjukkan keterpenuhinya aspek yang dinilai, sedangkan jawaban negatif menunjukkan sebaliknya. Selanjutnya, skor yang diperoleh dapat diakumulasikan untuk menentukan presentasi singkat kelayakan buku teks. Semakin tinggi jumlah jawaban positif, semakin tinggi pula tingkat keterpaduan aspek yang dianalisis berdasarkan teori yang digunakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari analisis yang telah saya lakukan. Hasil analisis terhadap buku Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia kelas 11. Nah, penilaian ini disusun berdasarkan tanggapan dari 9 siswa SMA Negeri 1 Talang Ubi yang telah memberikan pendapatnya. Nah, pada indikator pertama, yaitu buku teks harus dapat menstimulasi atau merangsang aktivitas belajar siswa. Saya sudah memberikan berapa siswa tersebut itu seperti kuesioner untuk mereka jawab nantinya. Pada grafik 1 dan 2 terlihat bahwa responden memberikan penilaian yang cenderung positif terhadap kemampuan buku teks dalam menstimulasi aktivitas belajar. Mayoritas siswa menilai bahwa buku teks menyediakan latihan soal, contoh-contoh, dan aktivitas yang membantu mereka memahami materi dengan lebih aktif. Grafik juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil responden yang merasa buku belum cukup memadai dalam memicu keterlibatan belajar. Secara keseluruhan, kedua grafik tersebut menunjukkan bahwa buku teks telah memenuhi karakteristik sebagai sumber belajar yang mampu merangsang aktivitas belajar siswa. Artinya, buku tidak hanya menyediakan informasi, tapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir, menganalisis, dan mempraktikkan materi yang dipelajari. Pada indikator kedua, buku teks harus menghindari konsep yang samar dan tidak jelas. Nah, pada grafik 3 dan 4 terlihat bahwa sebagian besar responden menilai buku teks cukup jelas dalam penyampaian konsep materi. Penyajian informasi dinilai tidak membingungkan dan alurnya mudah diikuti. Hal ini menunjukkan bahwa buku mampu menghindari penjelasan yang samar atau tidak terstruktur. Meskipun demikian, terlihat adanya respon minoritas yang merasa beberapa penjelasan masih kurang rinci dan memerlukan ilustrasi tambahan, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan respon positif. Yang ketiga, yaitu buku teks harus memiliki sudut pandang point of view yang jelas. Nah, pada grafik 5 dan 6 terlihat bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian positif terhadap kemampuan buku teks dalam memberikan sudut pandang yang jelas. Point of point, mayoritas siswa merasa bahwa isi, struktur, serta penjelasan materi dalam buku sudah terarah dan tidak membingungkan. Hal ini menunjukkan bahwa buku mampu memberikan alur pemahaman yang logis sehingga siswa dapat mengikuti materi dengan baik. Namun masih terdapat sebagian kecil respon yang berpendapat bahwa beberapa bagian materi belum memiliki kejelasan sudut pandang atau masih memerlukan penjelasan tambahan untuk agar lebih mudah dipahami. Walaupun demikian, jumlah responden tersebut relatif kecil dibandingkan responden yang memberikan penilaian positif. Terus yang keempat, buku teks harus mampu memberikan penekanan pada nilai moral siswa dan orang dewasa. Pada grafik 5 dan 6 terlihat bahwa mayoritas responden menilai buku teks memberikan penekanan pada nilai moral yang sesuai bagi siswa maupun pembaca tingkat dewasa.
Buku dianggap sudah menyisipkan unsur nilai karakter, etika, dan sikap yang mendukung pembentukan kepribadian siswa. Hal ini menunjukkan bahwa buku tidak hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga memperhatikan aspek pembentukan sikap positif dan moral siswa. Meskipun demikian, terdapat sejumlah siswa yang menilai bahwa penyampaian nilai moral masih belum terlalu menonjol atau perlu pengetahuan dengan lebih banyak contoh atau konteks kehidupan sehari-hari. Namun jumlah tidak signifikan dan tidak mempengaruhi penilaian umum. Yang kelima atau yang terakhir, pada indikator buku teks harus menghargai perbedaan karakteristik siswa. Nah, pada grafik 9 dan 10 terlihat bahwa mayoritas responden memberikan penilaian positif terhadap kemampuan buku teks dalam menghargai perbedaan karakteristik siswa. Hal ini menunjukkan bahwa buku sudah berusaha memberikan materi yang dapat diakses oleh berbagai tingkat kemampuan siswa. Beberapa respon menilai bahwa buku menyediakan variasi kegiatan, contoh dan pembelajaran yang dapat membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda, baik visual, verbal, maupun berbasis latihan. Walaupun demikian, terdapat sedikit responden yang merasa bahwa penyesuaian terhadap perbedaan kemampuan belajar masih dapat ditingkatkan. Misalnya dengan menambahkan lebih banyak variasi latihan bertingkat atau alternatif penjelasan bagi siswa yang membutuhkan kemampuan lebih mendalam. Namun jumlah respon tersebut relatif kecil dibandingkan jumlah penilaian positif. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pembahasan. Berdasarkan hasil analisis grafik yang ditampilkan pada masing-masing indikator penilaian, dapat disimpulkan bahwa buku teks secara umum telah memenuhi sebagian besar kriteria kualitas menurut teori evaluasi buku teks. Temuan dari data pada grafik menunjukkan kecenderungan positif dari respon terhadap beberapa aspek penting yang dinilai, di antaranya kemampuan buku dalam menstimulasi aktivitas belajar, kejelasan konsep, keberadaan sudut pandang, penekanan moral, serta penghargaan terhadap perbedaan karakter siswa. Secara keseluruhan, hasil analisis grafik menunjukkan bahwa buku teks digunakan telah memenuhi sebagian besar kriteria standar kualitas yang diharapkan, meskipun masih terdapat beberapa catatan kecil untuk perbaikan. Namun secara umum, buku ini dapat dikategorikan layak digunakan sebagai sumber pembelajaran karena dinilai mampu mendukung proses belajar siswa. Baik, setelah penjelasan tadi, saya akan menyimpulkan hasil dari analisis yang telah saya lakukan. Berdasarkan hasil analisis terhadap beberapa aspek penilaian buku teks sesuai teori evaluasi Green and Petty, dapat disimpulkan bahwa buku teks yang digunakan telah memenuhi sebagian besar kriteria kualitas yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Secara umum, hasil grafik menunjukkan bahwa respon siswa terhadap buku ini berada pada kategori positif, baik dari segi pemahaman, isi, maupun fungsi buku sebagai sumber belajar. Buku ini dinilai mampu menstimulasi aktivitas belajar dengan menyediakan latihan dan contoh yang mendorong keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Materi yang disajikan cukup jelas, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga memberikan siswa dalam memahami konsep secara bertahap. Selain itu, buku ini juga memiliki sudut pandang penyajian yang konsisten sehingga mempermudah siswa mengikuti alur pemikiran dan pembelajaran setiap topik. Selanjutnya, rekomendasi. Yang pertama, rekomendasi untuk penulis dan penerbit perlu menambahkan rubrik penilaian standar untuk seluruh jenis tugas, baik lisan, tertulis maupun proyek, agar penilaian menjadi lebih objektif. Yang kedua, untuk guru dianjurkan memanfaatkan buku ini secara fleksibel dan dengan menyediakan kegiatan dengan kondisi kelas, minat siswa, dan serta tingkat kemampuan siswa tersebut. Yang ketiga, untuk sekolah atau lembaga pendidikan, sekolah dapat menyediakan pelatihan atau workshop terkait penggunaan buku berbasis literasi agar guru dapat memaksimalkan penerapannya dalam pembelajaran. Dengan adanya tindak lanjut tersebut, buku cerdas berbahasa dan berbahasa Indonesia dapat lebih optimal dalam mendukung pembelajaran aktif, bermakna, inklusif, dan berkarakter. Sekian video dari saya, kurang lebih saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.